Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi hamba yang Engkau cintai, ya Allah, yang merasakan indahnya mencintaimu. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, ya Allah. Nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, lahir batin sehat wal afiyah. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, hati yang sakinah. Undang kami semua ke Baitullah-Mu, ya Allah. Jadikan sempurna keislaman kami, haji, hajah, mabrur, mabrur. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Itulah oleh-olehnya hadirin. Maaf, saya baru pulang ini semalam, jadi mudah-mudahan masih banyak doa yang diijabah. Apa kabar? Menyaksikan keadaan di negeri ini, seyogianya kita banyak tobat. Karena boleh jadi beragam kepahitan ini diundang oleh dosa kita. Tidak cukup hanya menginginkan orang lain berubah sampai lupa dan lalai kepada dosa sendiri. Yang paling berbahaya dari melihat dosa orang adalah lalai dari dosa diri sendiri. Jadi kalau pindah tuh, saya kira baik yang bergeraknya hanya kaki, ya Bu. Hadirin, kita simak nomor 212. Silakan. Kitab Al-Hikam pasal 212 pada halaman 155. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam ya'rifin ni'ama biwujudaniha, arafaha biwujudi fuqdaniha. Siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat itu, maka ia akan mengetahui harga kebesaran nikmat setelah tidak adanya. Imam Ibnu Athaillah mengingatkan, man lam ya'rif, barang siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat itu, maka ia akan mengetahui besarnya nilai karunia itu ketika karunia itu sudah lenyap. Sesungguhnya kita menderita itu penyebabnya adalah cuma satu, kurang bersyukur. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu melimpah ruah setiap saat. Andai kata sibuk saja kita bersyukur, maka kita akan tenggelam di dalam karunia yang sangat-sangat banyak. Sayangnya orang belum sungguh-sungguh mengenal ilmu syukur.
Sehingga sebanyak apapun karunia, dia tetap menderita. Masih ingat 4 kunci kehidupan yang terjadi dalam hidup kita? Tidak akan lebih. Ini mengulang pelajaran yang lalu. Dari kita 2, dari Allah 2, dan 4-4-nya ada kuncinya. 1, kalau dari kita, dari manusia, kita akan berbuat baik. Karena kita bukan setan. Tapi kalau tidak ada kuncinya, maka kebaikan yang kita lakukan tidak akan membuat bahagia, tidak akan membuat mulia, tidak akan membuat selamat, padahal berbuat baik. Karena kuncinya tidak kita gunakan. Apa kunci yang pertama? Beginilah jamaah yang tawadu, ya. Sudah tahu tapi selalu menunjukkan kerendahan hati. Saya harus 1001 alasan berbaik sangka, ya. Tidak boleh ada suudzon kepada yang beriman. Benar seperti yang ada di hati Bapak Ibu, yaitu ikhlas, ya. Alhamdulillah. Jangan beri kesempatan kita berburuk sangka kepada orang beriman, ya. Jadi yang pertama apa kuncinya? Alhamdulillah. Sekarang kompak, ya. Tidak cukup kita sibuk beramal. Sangat tidak cukup. Tapi kita harus sibuk agar amal kita diterima Allah. Tidak cukup kita sedekah, tapi harus berusaha sedekah kita diterima oleh Allah. Tidak cukup kita sibuk sholat, yang penting sholat kita diterima oleh Allah. Tidak cukup berbuat baik kepada keluarga, yang penting bagaimana berbuat baik kepada keluarga diterima oleh Allah. Karena yang menjamin kita bukan kebaikan kita, tapi yang menjamin kita adalah Allah. Nah, agar kita diterima kebaikannya oleh Allah, harus niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Hati-hati hadirin. Kalau merasa tidak nyaman dengan berbuat baik, itu alarm dari Allah. Ada yang tidak benar di hati kita. Biasanya penyebabnya kita tidak baik dalam amal kita karena kita ingin kedudukan di hati orang. Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, termasuk ingin dicintai. Hati-hati nih. Kalau bapak berusaha keras agar istri mencintai bapak dan anak-anak bapak mencintai bapak, bapak tidak akan bahagia. Karena bapak tidak kuasa membulak-balik hati istri. Termasuk para istri yang berusaha keras agar dicintai suaminya tidak akan bahagia. Karena istri tidak bisa membulak-balik hati suami. Yang jaim-jaim itu DTA, derita tiada akhir. NES, never ending sengsara. Periksa ya, kalau sudah galau-galau tidak nyaman, pasti itu sandarannya adalah ngarep-ngarep dari selain Allah. Kenapa ada beberapa ibu-ibu yang lebih khusyuk dandan daripada khusyuk dalam sholat? Karena lebih sibuk ingin penilaian makhluk. Harusnya sebagaimana kita ingin kelihatan indah dalam pandangan manusia, maka kita harus berusaha agar hati kita indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayangnya banyak di antara kita sibuk dengan casing. Padahal menurut sebuah iklan, buat apa beli botolnya? Ini biangnya. Sudah tidak ada iklan itu sekarang. Yang kedua apa? Dari kita akan berbuat dosa. Karena kita bukan malaikat, pasti bikin dosa. Pasti itu. Kalau kita tidak ada dosanya, kita bakal dimusnahkan. Diganti oleh orang yang membuat dosa. Oh, kalau gitu saya benar dong, saya kan bikin dosa.
bukan membenarkan perbuatan dosa. Ingin jangan, tapi kalau sudah terjadi itu dosa, nah kuncinya adalah taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Awas, jangan meremehkan orang berdosa. Orang yang taat, berilmu tapi jadi sombong lebih buruk dibanding orang yang tergelincir berbuat dosa lalu taubat nasuha. Hati-hati hadirin. Orang tuh lebih mudah sombong dengan ilmu, dengan amal, ujub, takabur. Orang yang tobat, orang yang berdosa susah sombong tuh dengan amalnya, karena dia tidak punya. Tapi kalau dia disentuh Allah dan tersungkur tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kegembiraan Allah melihat orang yang tobat. Hati-hati ini dihadirin. Hadisnya jelas seperti orang yang di padang pasir dengan membawa kendaraannya, untanya dengan perbekalan dan hilang. Kemudian sudah dicari tidak ketemu, putus asa. Bayangkan di padang pasir sudah tidak ada harapan selain mati di sana. Dia berbaring, tiba-tiba kendaraan itu datang dan dia gembira luar biasa. Saking gembiranya sampai dia mengatakan, "Ya Allah, aku Tuhanmu, Engkau hambaku." Ini fatal hadirin. Ini tidak pernah ada kata-kata yang lebih fatal dari ini. Itu menunjukkan kegembiraan yang tidak ada bandingannya sampai kata-kata tidak terkendali. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira lihat orang tobat dibanding kegembiraan orang itu. Bayangkan. Makanya orang tobat itu bisa melesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan orang karena dia berbuat salah. Kalau yang kita tidak suka tuh kepada perbuatannya. Kalau orangnya, dia berpeluang karena orang tuanya boleh jadi mendoakan anak terus. Anaknya boleh jadi minta orang tuanya diselamatkan oleh Allah. Begitu banyak peluang dia jadi tobat. Kita tidak suka, harusnya tidak suka tuh kepada perbuatannya kalau salah. Tapi ke orangnya, dia hamba Allah. Dan Allah bisa punya rencana sendiri kepada orang itu. Makanya jangan suka mengunci menilai seseorang dengan kesalahan orang itu kepada kita. Atau kesalahan orang yang kita tahu. Kita waktu SMA, tahu modal dia. Dan kita kekunci oleh kelakuan dia waktu SMA. Padahal dia sudah tobat, sudah bersih itu dosanya. Sudah melesat. Sedang kita masih meremehkan dia, bisa celaka sendiri. Yang ditangkap KPK itu musibah atau karunia? Tergantung. Dengan ditangkap dia jadi tobat atau tidak. Kalau ditangkap dia tidak berubah menjadi tobat, itu karena boleh jadi seseorang ditangkap KPK itu buah dari doa ibunya. Ibunya tidak mendoakan ditangkap. Ibunya mendoakan punya anak soleh. Sedang kalau tidak ditangkap susah solehnya. Kalau gitu saya harus hati-hati mendoakan anak saya bisa ditangkap. Nah hadirin sekalian, berapa banyak yang ditangkap sekarang sudah hafal Quran? Ingat tuh ada seorang ibu-ibu sekarang di penjara sudah hafal 30 juz. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal? Karena belum menghafal hadirin. Jangan sembarang bicara ya. Masa belum ditangkap? Jadi jangan menganggap remeh orang bersalah ya. Karena satu, dia tuh ciptaan Allah dan Allah sayang kepada setiap hambanya. Yang kedua,
Kita tidak tahu kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, yang ternyata Allah menerima. Seperti ada pezina ngasih minum seekor anjing, tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Dan ternyata satu selop air minum itu yang membuat dia diampuni. Yang ketiga, kita tidak tahu doa dari sekelilingnya yang bisa mengantarkan orang itu diampuni Allah. Benar? Siapa tahu doa ibunya, atau boleh jadi doa orang yang dianiaya, tapi ngebalas dengan doa baik. Seperti yang umroh kemarin, alhamdulillah ada 610 yang sama-sama kemarin 14 bis. Itu nyaris sedikit yang ngongkos sendiri, Pak. Hampir sebagian besar dari 600 itu secara syariat tidak ngongkos sendiri. Ada yang diongkosi suaminya. Oh, apa yang salah hadirin? Kenapa tertawa? Ini nyata. Ada yang diongkosi anaknya, mantunya, ada yang diongkosi orang tua, mertua, ada yang diongkosi majikannya, ada yang diongkosi kantor. Itu ada berempat. Gold, Pak. Dia yang gold tuh yang kalau di MK Travel mah yang paling tinggi speknya. Ada beberapa perusahaan tuh tidak mau ngongkosin yang paket ringan, tapi ingin yang termahal. Dan diongkosi semua. Saya mah umroh tuh visa diberikan, paspor dibuatkan, berangkat yang terbaik, diberikan bekal. Allah kalau mau seperti itu. Nah, boleh jadi doa orang tersebut yang diongkosi nendang itu. Hati-hati nih hadirin. Jangan nganggap remeh. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dulunya, maaf ya, jangan membayangkan orang lah ya, yang dulunya belum berpakaian semestinya, lah sekarang jadi dakwah, benar? Dulu jadi bintang film yang terbatas pakaiannya karena terbatas imannya dan ilmunya. Terus tambah hari Allah ngasih ilmu, selain jadi menutup auratnya, juga bisa mengajak orang lain menutup aurat. Jangan jauh-jauh, ini aja yang lagi ceramah, nggak ada yang nyangka begini. Teman-teman SMP kan pada minta maaf dengan teman-teman SMA. Sudah nggak nyangka katanya. Makanya dulu pada ngejailin juga ya. Dan dulu mah nggak kelihatan ciri-ciri bekal begini. Mani nyesek dengernya hadirin. Jangan suka ngejailin tuh teman-teman SMA, siapa tahu nanti jadi kiai ya. Ibu-ibu juga kan yang ngomongin waktu itu ya. Enggak nyangka benar. Makanya jangan suka ngurusin suami orang. 3, kita kalau dari makhluk apa? Kita berbuat baik, kuncinya ikhlas. Kita tergelincir, kuncinya tobat. Nah, kalau dari Allah, 1, kita bakal dapat nikmat. Dan ini nyata, dan ini setiap saat. Makanya kalau kita tidak tahu ilmu bersyukur, kita tidak menikmati apapun dalam hidup ini. Sekalipun kita tenggelam di dalam karunia. Seperti ada semut yang naik ke atas madu tuh, tenggelam dia dalam madu. Padahal madu itu yang paling dia sukai. Nah, kali ini kita bahas tentang syukur ini ya, mengulang. Jadi nikmat itu belum jadi kebaikan kecuali kalau kita syukuri. Kan ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, seluruhnya baik. Jadi kita kalau udah punya iman, sudah tidak ada yang jelek bagi kita kecuali
salah menyikapi. Masih ingat tuh ilmu ujian? Kenapa orang tidak lulus ujian? Itu bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Saya kira ini sederhana sekali hadirin. Nggak perlu pintar ya menjawab ini. Jadi kalau kenapa kita tidak bahagia menghadapi hidup ini, pasti karena dua ini nih. Karena dari Allah tuh cuma dua. Satu, Allah memberi karunia, dan itu sangat banyak setiap saat. Dan yang kedua, Allah pasti memberikan ujian. Bisyai, sedikit ujian itu. Tidak ada ujian yang lebih besar dari karunia, tidak ada. Jadi kalau karunia itu datangnya setiap minggu atau tiap hari? Tiap hari atau tiap jam? Tiap jam atau tiap menit? Ada yang harus dibimbing, Pak. Dari sebulan, sehari terus. Ada yang langsung pintar setiap saat katanya. Tapi ada yang loading dulu, hadirin, untuk menemukan karunia ini. Kalau nikmat setiap saat, kalau ujian, bisyai, surat Al-Baqarah 154. Tolong Ustaz, karena kita coba bahas sekaligus ini. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tiada yang demikian kecuali orang yang beriman. Idza asabatu sarra'u syakara. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Dan ketika dia diberikan musibah, sabar, dia bersabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi kita mah nggak ada ruginya dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, sepanjang punya dua kunci ini. Satu, iya, itu yang tadi hadirin ya. Yang dari kita dua, kalau berbuat baik harus ikhlas, kalau bikin salah tobat, itu dari kelakuan kita. Kalau dari Allah, kalau diberi karunia syukur, kalau diberikan cobaan ya sudah, cuma segitu-gitunya, nggak ada lagi yang lain dalam hidup mah. Berbuat baik, berbuat salah, dapat karunia, dapat ujian, itu saja, segitu-gitunya. Kan Bapak sudah agak lama ya, mana yang agak lama teh? Nggak ada yang ngaku ya. Ibu, saya mah sudah agak lama. Dan sekarang fokus aja 4 itu. Bagaimana supaya bisa ikhlas, bagaimana bisa tobat, bagaimana bisa syukur setiap saat, bagaimana harus sabar ketika dapat ujian. Itu aja, nggak banyak pikiran. Nggak banyak pikiran juga, stres. Kalau kurang zikir. Banyak mikir, kurang zikir, jadi stres. Harusnya ada yang baru datang, saya tahu nih. Kalau banyak mikir, kurang zikir, itu jadi stres. Harusnya bagaimana? Kata siapa kurang mikir? Jangan ngarang hadirin ya. Gini ya, jangan memaksakan diri ya. Kalau kira-kira ragu-ragu, mending diem. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Karena tidak mungkin tidak mikir. Bukan banyak zikir kurang mikir, malah disuruh mikir. Tapi mikir yang jadi zikir. Silakan Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami pasti akan menguji kamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Selanjutnya 155. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi walaupun ada musibah, musibah itu pun gerbang karunia kalau sabar. Jadi semua itu yang Allah sediakan untuk kita tuh hanya karunia saja. Yang membuat kita menderita salah menyikapinya. Diberi nikmat kurang syukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Diberikan ujian tidak sabar. Harusnya fokus syukur dan sabar. Banyakkan mana harusnya? Banyak syukur, banyak sabar. Agak dipikir dulu ya supaya jernih gitu jawabannya. Nikmat dari Allah banyak atau sedikit? Ujian dari Allah banyak atau sedikit? Boleh ngarang juga ya. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh kotor hati ya. Oh harus sabar ya Pak ya, benar. Bu, Ibu, nikmat dari Allah banyak atau sedikit? Ulangi. Nikmat dari Allah banyak atau sedikit atau sangat banyak? Ujian dari Allah banyak atau sedikit? Terserah ibu ya yang nyebut banyak. Ayatnya sudah tadi disebutkan. Nah, ama nggak ngerasain penderitaan saya. Iya bu, ibu mah khusus banyak ya. Puas? Jangan nganggap remeh penderitaan saya. Enggak bu, terserah ibu ya. Jadi dengar hadirin, sudah jelas dalilnya bahwa walanabluwannakum bisyai, sedikit yang mencekam, menakutkan, kekurangan makanan, harta, jiwa, buah-buahan tuh dibanding nikmat yang ada tuh sedikit. Dan yang ujian ini juga kalau sabar di belakangnya tuh Allah sudah menyiapkan ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada curahan kasih sayang, ada ampunan, ada petunjuk. Itu di belakang kepahitan kalau sabar. Makanya belajar 4 ini tuh wajib tahu ilmu ikhlas, wajib tahu ilmu tobat, wajib tahu ilmu syukur, wajib tahu ilmu sabar. Karena cuma ini kuncinya. Nah, karena sekarang sedang membahas syukur, ada 5 cara supaya jadi ahli syukur. 1, hati hakul yakin bahwa nikmat itu milik Allah, dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu faminallah, dari Allah. Apapun. Kita jadi orang nikmat bukan? Coba kalau ibu jadi mbak misalkan ya. Kita dengan kambing tuh sama-sama tidak milih. Coba kalau bapak jadi bebek, nggak mungkin di sini. Lagi nyari cacing pak.
Alhamdulillah. Jadi orang tidak gini. Jadi orang juga di antara 7 miliar ditakdirkan dapat hidayah Islam. Oh, cuman 1,6 miliar dibanding 7 miliar lebih itu. Alhamdulillah. Di antara yang Islam diberi nikmat iman. Apa cirinya? Ini bisa ke masjid. Ada yang Islam tidak mau ke masjid. Ada yang Islam tidak mau belajar Islam, tidak paham tentang Islam, tidak suka ke majelis taklim. Banyakan yang suka ke majelis taklim, banyak yang tidak suka. Jawab. Oh, sedikit yang senang ke masjid itu. Ke masjid juga nimba ilmu. Ini nikmat hadirin. Masya Allah. Karena ciri orang yang dikehendaki Allah kebaikan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, bukan dikasih uang, bukan dikasih gelar, bukan dikasih pangkat, bukan dikasih popularitas, bukan dikasih rupa yang indah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, diberikan paham agama. Jadi kalau punya anak sekolah di luar negeri, ya tergantung luar negerinya di mana ya. Kalau keluarnya nambah iman, bagus. Tapi kalau keluarnya tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, dia tidak tahu tentang kebaikan. Makanya alhamdulillah diberi nikmat, senang ke agama. Ini nikmat nih. Dan duduk di sini juga diberi sabar. Kan ada yang duduk di masjid terus tidur, ya. Bapak-bapak langsung nunduk. Tenang Pak ya. Kita tahu Jumatan seperti apa perjuangannya ya. Datang ke masjid cari tiang, doa bismika Allahumma ahya wa amut. Ya semoga yang ke masjid terus tidur juga dapat pahala ya. Astagfirullah. Ujian saya biasa khotbah Jumat kan semangat terus Pak. Suatu saat di Darut Tauhid nggak khotbah, tidak mudah ternyata hadirin bertahan tuh ya. Kenapa kok khotbah jadi selesai begini? Cepet banget gitu hadirin. Karena punya alam yang lain. Nikmat sehat. Duduk begini nikmat bukan? Nafas nikmat bukan ini? Berapa banyak yang harus bawa oksigen? Kedip nikmat tidak nih? Coba kalau sekarang disuruh menghitung nikmat kita di sini, pasti tidak terhitung. Detak jantung kita nggak tahu apa-apa, jantung berdetak, darah mengalir, mata kedip dengan komposisi air mata yang normal, lihat warna-warni, telinga ini mendengar benar. Terdengar suara, ini nikmat dan tidak delay. Nah, tuh senyum itu berarti normal tuh. Karena kalau lambat bisa dibayangkan Pak. Masuk ke sini prosesnya lambat, ini lucu nih. Kamu harus ketawa, kali dulu bibir dulu nggak keluarin suara untung real time beres, benar? Tuh sampai gini pegel naik ke sini, ada yang sampai tet dikit ya. Itu juga memanfaatkan antara keriuhan ketawa dengan menyumbangkan pengeluaran yang tak diduga. Detak jantung, telinga, wah semua ini nikmat. Dan kita tidak menyadari nikmat itu. Baru tahu nikmatnya napas pas sesek. Baru tahu nikmatnya duduk pas bisulan. Benar? Baru tahu nikmatnya nelen ketika sariawan. Baru tahu nikmatnya mengunyah ketika ada teman baru tahu saya nikmatnya ke toilet. Gara-gara beliau di opname tidak bisa bergerak. Aduh, lihat toilet. Malu karena kemana-mana harus digotong. Masya Allah.
Makanya jangan sampai nunggu diambil nikmat. Dan kalau udah diambil tuh susah kembali. Bu, kalau suami ibu ngorok gimana? Sabar atau syukur? Syukur. Suaminya masih hidup ya. Nah kalau udah dikubur mah nggak ngorok. Katanya ada yang kangen korokan suami. Apa, di mana engkau? Mana korokmu? Gitu. Kalau udah meninggal. Jadi sekarang kalau ingin bahagia, jangan mengharapkan nikmat dari siapa-siapa selain mengharapkan dari Allah. Makin berharap kepada selain Allah, makin tidak bahagia. Latihan, Bu, Pak. Kalau kita minta, ya Allah, tolonglah saya, cukupilah keperluan saya. Kalau mulut minta ke Allah, hati juga harus minta. Dan setiap saat mintanya ke Allah. Jangan mulut minta ke Allah, hati sandar ke makhluk. Tidak bisa tenang hidup kayak gini. Salah satu yang menyebabkan hidup tidak bahagia, tidak bersyukur adalah hati ngarep-ngarep berharap kepada makhluk. Semakin berharap sesuatu dari makhluk, Allah tahu isi hati kita, Allah turunkan di hati kita tuh kegelisahan. Silakan periksa. Kalau hati gelisah, pasti itu hati lagi ngarep-ngarep dari selain Allah. Tes, betul? Makanya hadirin sekalian, sekali lagi ini ya, saya tidak pernah bosan mau mengulangi. Jangan berharap ke makhluk. Makin kuat berharap, makin luka. Zuktu mararati kullaha falam ajid amara min hajati ilan nas. Itu kata Ali bin Abi Thalib, kepahitan sudah kurasakan seluruhnya dan tak ada yang lebih pahit selain berhajatnya, berharapnya hati ke manusia. Latih pokoknya, jangan ngarep apa-apa dari manusia. Insya Allah Allah cukupi. Nih saya baru dapat tulisan ini sebentar, jadi emosi begini saya nih ya. Ini oleh-oleh dari Arab nih. Mana lagi, tenang ya. Ah nih. Tidak berharap sedikit pun kepada makhluk merupakan kunci pertolongan dari Allah. Al-Fudail bin Iyad berkata, demi Allah, seandainya engkau benar-benar putus harapan dari makhluk hingga engkau tidak berharap sedikit pun dari mereka, niscaya Allah akan memberimu semua yang engkau inginkan. Surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal ke Allah, Allah cukupi. Dalam keterangan di atas terdapat seruan untuk qanaah dan menggantungkan hati hanya kepada Allah semata, serta betul-betul tidak berharap kepada manusia. Makna jangan berharap kepada manusia, kumpulkan hati dan tanamkan di dalamnya untuk putus asa, putus harapan dari apa yang ada di tangan manusia. Jangan berharap dari mereka, gantungkanlah semua harapanmu hanya kepada Allah semata. Sebagaimana engkau meminta dengan lisanmu, maka hatimu juga harus sama, memintanya hanya kepada Allah. Wajib bagimu untuk tidak berharap kecuali berharap hanya kepada Allah semata. Mau bahagia tidak nih? Ngarap-ngarap dari manusia, manusia mah nggak bisa diharapkan. Sakit hati ini hadirin. Pak, laki, jangan centil. Nggak perlu kita disebut lelaki hebat. Nggak perlu kita disebut suami teladan. Tidak perlu kita berusaha keras agar dicintai oleh istri dan anak-anak kita. Istri-istri dan anak-anak kita. Atulah, nggak usah ikut campur gini-gini aja.
Gak usah kita berusaha keras agar kita dikagumi mereka. Yang perlu adalah kita semua perjuangan kita mengurus keluarga diterima oleh Allah jadi amal soleh. Cuman itu. Dan syaratnya 2, niatnya ikhlas, caranya benar. Tenang Pak. WA nggak dibalas istri, walaupun centreng biru 2, di atasnya online, tenang. Kalau itu aja bikin luka, apalagi yang lain. Nggak dimasakin, gak apa-apa. Nggak disiapin apa, gak apa-apa. Yang penting terus kita lakukan yang terbaik tanpa pamrih. Siap lelaki? Nadanya nggak ini. Kalau nada yang benar kayak gini, apakah Bapak mau masuk surga? Siap? Itu benar. Siap tidak dihargai istri? Ya belum. Nggak usah jengkel Pak. Beneran ini Pak. Lakukan saja yang terbaik. Jadi contoh yang baik, didik dengan baik, latih keluarga dengan sabar. Mungkin tidak seideal yang kita harapkan, gak apa-apa. Semua perjuangan, pengorbanan ada catatannya di sisi Allah. Kalau Bapak ngarep-ngarep dari makhluk, sering sakit hati. Bu, ya udah nanya aja. Mau bahagia? Ini bagi yang punya suami ya. Gak usah kebanyakan mikirin suami. Dan suami ibu juga belum tentu. Belum tentu panjang umur. Sok tahu ya. Bu, ini serius ya. Jangan sampai bersandar sama suami. Ibu dengerin dulu atuh. Ini serius sekali hadirin. Cinta ada wajar, tapi cinta berlebihan tidak akan membuat bahagia. Ibu nggak akan bisa jaga suami Bu. Mau centil stakar kebek, mau segala macam, gak bisa Bu. Karena yang membulak-balik hati suami adalah Allah. Ibu mah jadi wanita solehah saja, akhlaknya baik, ibadahnya baik, walaupun suami jauh belum sesuai harapan, ibu nggak ada ruginya sama sekali. Ibu bakal dibahagiakan Allah kalau ibunya benar. Ibu tidak bahagia itu bukan karena kelakuan suami. Ibu tidak bahagia karena urusan ibu dengan Allahnya kurang baik. Dan mau dikasih suami yang kayak apa juga, kalau ibunya enggak baik, tetapnya enggak bahagia. Sebab bahagia bukan datang dari suami, dari Allah. Tapi saya belum ada suaminya. Ya jangan ngomong ke saya ya. Saya kan KB, 2 saja cukup. Itu maksudnya inilah. Kenapa? Ini teh kajian tauhid hadirin. Bu, dilatih ya. Ini pengajian ini sudah sering. Sekarang makin banyak yang hadir. Pengajian sebelumnya 1.300. Mungkin sekarang sudah lebih ini ya. Jadi saya sukanya dari pengajian ini kalau Bapak Ibu benar-benar berputus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Karena itu kuncinya bahagia, itu kuncinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh udah tahu keperluan kita. Dengar ini ya. Ini hadis Abu Daud dan Imam Tirmizi sahih. Kalau kita keluar dari rumah, lalu kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepadanya ada 3. Hudita
wa kufita wa wuqita. Akan ditunjuki, akan dicukupi, akan dilindungi. Coba itu. Sahih nih Bu, Pak. Jangan pernah keluar dari rumah tanpa doa ini. Asal yakin ya. Ya Allah, bismillahi, dengan namamu ya Allah, saya bertawakal kepadamu. Saya pasrahkan diri saya kepadamu, kepada kekuasaanmu, kepada pengurusanmu, kepada pengetahuanmu. La haula wala quwata illa billah. Saya ini tidak ada daya apapun, tidak ada kekuatan apapun kecuali darimu ya Rabb. Maka Allah yang tahu lisan kita berucap, dan Allah yang tahu hati kita yakin kepadanya, menjamin 3 hal. 1, kita akan diberi petunjuk. Petunjuk itu kunci pada dalam hidup ini. Kita bisa datang ke sini nih karena ada petunjuk, benar? Saya mau ngaji, kemana? Nggak tahu, nggak nyampe. Segala urusan tergantung petunjuk Allah. Wa kufita, Allah akan mencukupi. Allah tahu keperluan kita. Dengar ya hadirin, jangan sok tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang keperluan kita. Tahu kenapa? Karena kita tuh ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Dia yang mendesain, dia yang membuat, dia yang paling tahu keperluan kita. Dan selain Allah tahu keperluan kita, Allah juga yang menggenggam apa yang kita perlukan. Dan hanya dengan izin Allah, keperluan itu bisa ketemu dengan kita. Simpel sebetulnya hidup ini. Cuma kita aja yang ribet. Seperti ada gambar yang lagi tersebar itu ya. Pohon pepaya melenting, buahnya banyak. Tinggal ngambil, naik lagi ke pohonnya. Jadi kita meribet. Tidak usah risau dengan keperluan kita, karena Allah udah tahu. Nah, janji Allah akan dicukupi keperluan kita kalau kita ini punya 2. 1, takwa, taat, dan tawakal. Jadi pasangan dari tawakal itu harus takwa ya. Jadi tidak bisa orang pasrah ke Allah tanpa takwa. Kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, kalau orang sudah dikasih 2 hal ini oleh Allah, dia udah sempurna karunia Allah. 1, taat, 2, pasrah. Kalau sudah patuh ke Allah dan pasrah ke Allah, udah komplit nih pemberian dari Allah. Karena bekal dicukupi. Nah hadirin sekalian, jadi hudita ditunjuki, wakufita dicukupi keperluan kita. Dan keperluan itu jangan hanya mikirin makanan. Itu hanya salah satu keperluan. Kita kan perlu ketenangan, kita perlu informasi, kita perlu data, kita perlu kenyamanan, kesehatan. Banyak keperluan kita. Nah Allah udah tahu semua keperluan kita. Saudara ini yang belum menikah, Allah udah tahu saudara pening ya. Karena pening juga ciptaan Allah. Nah iyalah, kunang-kunang, nah itu juga Allah udah tahu saudara kedip-kedip. Lalu wawukit, dan Allah melindungi karena Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Copet yang mau nyopet Allah tahu. Gini ya, mumpung pertanyaannya gampang, jawabnya rada kompak ya. Sebetulnya saya nggak boleh ngarep-ngarep jawaban, tapi asa kurang gimana gitu, saya semangat nanya. Tahu. Allah tahu tidak copet? Ya sudahlah, begitulah hadirin. Allah tahu copet yang mau nyopet? Allah tahu nyamuk yang mau menggigit? Allah tahu calon mempelai yang tidak jadi? Rezeki kita Allah tahu nggak di mana? Tahu semuanya, enak. Berlindunglah kepada Allah setiap saat, di antaranya dengan tawakal, insya Allah.
Itu kenapa ada orang soleh kok dia kena musibah? Itu pasti baik. Kalau orang udah doa lalu dia kena sesuatu oleh Allah, nanti dihibur hatinya, tidak akan pedih. Kan yang bikin pedih itu tidak nerima takdir. Jadi misalkan udah doa terus terjadi sesuatu yang musibah, padahal udah berlindung, padahal udah nanti Allah buka hatinya, jadi ngerti hikmahnya. Kayak batal menikah, ada yang ngejeduk-jedukin kepalanya ke tembok, ada yang sujud syukur batal menikah padahal sama batalnya. Kenapa? Karena yang satu dibuka hatinya oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah menjelang menikah, undangan sudah disebar, ternyata dia sekarang tidak jadi. Terima kasih ya Allah, saya memohon kepadamu takdir terbaik dan inilah yang terbaik. Bu, Pak, dia tidak jadi menikahi saya. Iya nak, alhamdulillah, mending batal sebelumnya daripada batal sesudahnya. Siapa tahu daripada kamu nanti dipukulin, dianiaya, udah nggak jadi aja. Tapi gimana udah nyebarin undangan, ya tinggal bikin aja undangan pembatalan. Ya ada rezeki percetakan, nggak apa-apa tuh. Kan rezeki pasti ketemu dengan pemiliknya. Dah begitu. Dua, afdhalud doa alhamdulillah. Pokoknya mulai sekarang alhamdulillahnya ala kulli hal, dalam segala keadaan. Sehat, sakit, dipuji, dicaci, alhamdulillah, bagus gitu. Dan diberikan kelapangan, diberikan kesulitan, alhamdulillah, benar hadirin. Karena dalam kesulitan itu ada karunia yang tidak ada ketika dalam kelapangan. Berapa banyak orang yang jadi kreatif sesudah PHK, benar? Jangan suudzon. Udah dengar ya kisah Kabayan belum? Ada yang udah dengar belum? Udah dengar ya? Cerita. Saya istirahat dulu, ceritakan. Si Kabayan beli motor baru. Rem. Hitung tuh istrinya. Sini nih, motor lihat. Gak, lagi masak. Udah nanti lagi aja. Akhirnya Kabayan turun ke dapur, tarik tuh istrinya. Lihat dulu nih motor baru. Pas keluar, motor tidak ada. Aduh, si Kabayan bersyukurnya luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa Kabayan? Motor hilang kok bersyukur? Untung saya sudah turun. Gitu hadirin. Coba itu. Dia membayangkan kalau ada dia hilang, benar? Sampai sekarang saya tidak tahu yang stres yang mana ini. Si Kabayan atau saya. Syukurilah hadirin dalam segala hal. Kita terlalu fokus kepada yang tidak cocok dan terlalu fokus kepada keinginan. Masih ingat yang raja gelisah? Raja gelisah nanya ke pengawal, ke orang bijak, kenapa hidup saya tidak pernah tenang padahal saya raja, harta melimpah, penjagaan ketat, segala ada. Oh Paduka, tapi itu kenapa si tukang kebun kelihatannya bahagia padahal kerjaan begitu, tidur di bawah pohon rindang, gaji sedikit. Oh ini masalahnya 99 dinar. Apa maksudmu? Coba Paduka kasih ke tukang kebun itu 99 dinar, masukin ke kotak, tulis di atas kotaknya 100 dinar. Malam dikasih, waduh itu orang miskin dapat uang sebanyak itu, gembira luar biasa. Ini baru pertama kali kita lihat emas sebanyak ini. Hitung 1, wah 10, wah 20, 99. Kurang 1 nih. Mulai mikir, oh iya 1 lagi mana?
Buka kotaknya, tidak ada. Bongkar kotaknya, tidak ketemu. Jangan-jangan jatuh di jalan, Pak. Ditusuli sampai malam-malam ke kerajaan. Nyari 1 dinar. Besoknya, raja lihat dari istananya. Kenapa itu tukang kebun dikasih 99 dinar, bukannya bahagia, malah kucel, nguyung dan kayak bengong. Itu dia Paduka. Dia dikasih 99, tapi sampai sekarang mikirin 1 dinar yang nggak ada. Mengerti hadirin? Rugi saya ceritain tukang kebun kalau saudara nggak ngerti, ha? Kira-kira mirip nggak kita dengan tukang kebun? Bukan hanya mirip, kembarannya hadirin. Kita masih sibuk dengan yang nggak ada. Ibu makalah sibuk mikirin tas yang belum dibeli, tas model baru, yang ada aja belum lunas. Mengerti Pak? Sibuk aja mikirin istri yang belum ada. Syukuri yang ada. Loh, iya kan? Nanti teruskan hadirin. Udah habis nih waktunya kita nih. Yang ketiga, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang paling berterima kasih. Ini dia nih Pak. Masalah kita tuh kurang terima kasih. Makanya anak yang tahu balas budi ke orang tua itu anak bersyukur. Murid yang tahu hormat, tahu khidmat ke guru, itu murid ilmunya barokah. Makanya nih, kenapa ada istri, maaf, wanita tuh banyaknya masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak tahu terima kasih sama suaminya. Kalau boleh manusia sujud ke manusia, niscaya istri disuruh sujud ke suami. Tapi kan tidak boleh. Kenapa? Saking beratnya fungsi utama lelaki. Bu, apa fungsi utama suami? Cari nafkah. Apa? Jaga rumah. Bayangin nikah udah berapa lama nggak tahu fungsi suami. Itu mah kayak beli kulkas dipakai lemari baju. Nggak akan memuaskan suami itu kalau dipakai fungsinya buat gantungan baju, kekecilan, ngomel, baju jadi dingin. Fungsi utama suami itu ngebentengin ibu dari neraka. Kalau suami ridho kepada akhlak ibu, lalu ibu meninggal, itu bisa jadi jalan ampunan Allah untuk ibu. Walaupun suami ibu kurang pintar, tapi ridho. Tuh, pada diam sekarang ya. Kenapa ngomongnya baru sekarang? Ibunya yang baru datang sekarang ya. Syukurilah Pak, ke istri teh Pak, berat, hamil, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, menyusui. Wah, kita malah laki nggak mengenal itu. Ya, coba sekali-kali bawa kelapa 5 dibuntal di perut. Apa nggak pinggang kayak apa ya? Makin tahu syukur, makin ditambah. Dan yang keempat, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Itu syukur. Kening dipakai sujud, syukur itu. Makanya orang yang paling banyak sujud dengan khusyuk hidupnya lebih tenang. Yakin. Kenapa orang tidak khusyuk? Karena dia belum yakin Allah yang menolong. Kalau bulat yakin tawakal yang tadi, salatnya khusyuk. Sepanjang hatinya masih berharap dari selain Allah, salat tidak akan khusyuk. Tapi udah bulat nih, penolong saya hanya Allah, dia bakal menggunakan salat itu sebagai tempat meminta pertolongan Allah. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa salat saya nggak khusyuk? Pasti karena dia belum yakin Allah sebagai penolong, baru basa-basi di lisan aja. Kalau hatinya udah yakin,
Ini saya lihat yang pinjam-pinjam uang gitu ya, bukan berarti mereka jelek. Itu rata-rata sama antara lisan dan sikapnya tuh. Sebetulnya saya sungkan sekali mengatakan hal ini. Itu khusyuk lahir batin. Saya tidak punya jaminan apa-apa. Begitu. Nggak ada yang pinjam, saya pinjam uang kumaha awe, nggak ada itu. Khusyuk, termasuk yang mau ngelamar anak saya juga khusyuk tuh. Saya bermaksud, ngerti lah ya. Karena yakin secara syariat, ya sebagai orang tuanya yang harus mengambil sikap. Nah, ibu bapak yang baik, itulah sekilas pintas tentang syukur. Dan yang kelima sebetulnya at-tahadus bin ni'mah, menampakkan nikmat, itu boleh Pak. Jadi punya rumah layak, punya mobil bagus, gak apa-apa kalau membuat orang jadi dekat ke Allah. Karena ada yang tawadu palsu, dia sederhana tapi ingin dipuji sebagai orang sederhana, bukan tawadu tapi justru takabur dengan ketawaduan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Istighfar hadirin. Astagfirullahaladzim. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang Maha menatap, wahai Allah yang menciptakan, mengurus diri kami setiap saat. Duhai Allah yang Maha menyaksikan apapun yang kami perbuat. Ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Rabb. Jadikan majlis ini majlis penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat kami. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ya Rabb, hapuskan senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi sisa umur kami ini ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang merasakan nikmatnya yakin padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya beribadah. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah, keturunan yang berakhlakul karimah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan. Lindungi keturunan kami dari apapun yang Engkau haramkan. Lindungi keturunan kami dari kejahatan makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang barokah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, jauhkan dari segala yang haram. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat, sehat yang membuat kami taat padamu ya Allah. Jangan biarkan sehat membuat kami berbuat maksiat padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur yang penuh maslahat bagi agama dan umat-Mu ya Karim. Ya Allah, lindungilah saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun. Engkau pelindung yang maha kokoh. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, lindungi bangsa kami ini dari perpecahan, lindungi bangsa kami ini dari bala dan bencana. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut kepadamu. Ya Allah, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang jujur, para pemimpin yang dapat membimbing umatmu ini di jalanmu. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan umat darimu. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, terima kasih sudah waktu zuhur tiba. Mudah-mudahan ada takdir kita jumpa lagi. Tolong diamalkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.